Dan ketika kita belajar tentang mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini, ya rupanya pengertian yang dalam ini diterima oleh para mistici, para mistikus, baik dalam gereja Katolik Roma, yaitu gereja Barat, maupun gereja Timur. Gereja Timur kita lihat ada gereja Ortodok Timur. Antara Katolik Roma dan Ortodok ini kan terpecah, yaitu karena perpecahan Kekaisaran Romawi. Romawi Barat, lalu kemudian gereja pun kemudian menjadi gereja Katolik Barat. Romawi Timur, lalu kemudian menjadi gereja Timur. Nah, ternyata gereja Timur pun ini ada dua. Gereja Ortodok Timur dan kemudian gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur ini apa? Yaitu gereja-gereja yang ada dalam kesatuan dengan gereja Katolik Roma. Ada di antara mereka yang kemudian menyatakan, jadi mengklaim bahwa sejak awal jadi ritus mereka ini tidak pernah terpisah dari gereja Katolik Roma. Tetapi kemudian sebagian besar dari gereja Katolik Timur ini, yaitu mereka semua yang artinya apa? Dari gereja-gereja Timur yang kemudian kembali bersatu dengan gereja Katolik Roma. Berarti artinya apa? Dalam kepemimpinan uskup Roma, yaitu Paus. Jadi karena itu, mau tidak mau ini juga memberikan suatu rahmat yang besar, yaitu memperkaya kekayaan rohani dalam gereja Katolik Roma ya, yaitu kita juga artinya apa? Kita juga memiliki juga gereja Katolik Timur dengan segala warisan, tradisi, dan juga ya liturgi dan spiritualitasnya. Ini sungguh-sungguh suatu keindahan yang luar biasa. Tetapi di sini kita lihat ya, bagaimana ketika kita membahas tentang mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini tidak terlepas dari kehidupan rohani dan juga pengalaman mistik para bapak gereja dalam gereja Katolik Timur, artinya menjadi kekayaan rohani dalam gereja Katolik Timur, tetapi kemudian gereja Katolik Barat juga secara mistik. Kita akan banyak belajar dari pengalaman para mistikus dalam gereja Katolik Roma, khususnya yaitu melalui para Karmelit Spanyol, yaitu Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Jadi rupanya walaupun berbeda ya secara perkembangan, tetapi apa yang mereka alami mengenai mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini, kalau kita mau renungkan, rupanya juga ada persamaan. Spiritualitas gereja Katolik Timur banyak sekali mengambil dari bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja ini mereka yang setelah zaman para rasul dan kemudian ya diberikan anugerah yang besar, suatu panggilan dan pilihan Allah dan rahmat yang besar untuk meletakkan dasar bagi kehidupan gereja, baik kemudian gereja Katolik Barat dan juga gereja Katolik Timur. Para bapak gereja ini ya terkenal karena kesuciannya, kekudusannya, tetapi juga kebijaksanaannya, kepandaiannya yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat apa yang akan kita dalami, kita bahas mengenai mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini juga merupakan pengalaman dari ya baik gereja Katolik Barat dan juga gereja Katolik Timur. Kemudian sebagai suatu motivasi ya, sebelum kita lihat lebih lanjut, sebenarnya sejak lama ya, karena ini sejak diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II, ya beliau sekarang sudah menjadi santo kan, menjadi salah satu orang kudus. Paus Yohanes Paulus II melihat ya sebagai paus, sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik, beliau melihat ada suatu kehausan yang besar akan hidup spiritualitas, akan kerohanian.
Dan ini mungkin kemudian di negara-negara Eropa secara khususnya, yaitu juga dengan munculnya gerakan-gerakan New Age yang kemudian membawa kembali orang-orang untuk mencari kehausan spiritualitas itu pada agama-agama timur di Asia. Ya memang kemudian sayangnya ya, tidak mencarinya di dalam gereja Katolik, baik gereja Katolik Barat dan Timur. Karena itu dalam refleksinya pada tahun jubileum tahun 2000, Paus Santo Yohanes Paulus II ini menerbitkan ensiklik Novo Millennio Innuente, yaitu pada artikel ke-33 beliau menyoroti tanda-tanda zaman di dunia sekarang ini adanya keperluan meluas akan spiritualitas dan kebutuhan baru akan doa. Dengan munculnya di Eropa banyak kemudian gerakan-gerakan yang mau kembali mencari hidup spiritualitas dalam kelompok-kelompok agama-agama timur di Asia ya. Ya. Kemudian disoroti lebih lanjut oleh Paus Yohanes Paulus II, belajar dari tradisi mistik agung gereja timur dan barat tentang doa dan persatuan pernikahan, yaitu dalam perkawinan rohani, istilah yang dipakai Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes Salib. Bagaimana dilupakan teladan cemerlang ajaran Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Maka jemaat Kristiani, yaitu yang dimaksud paroki-paroki, harus menjadi sekolah-sekolah doa yang sejati. Jadi ini merupakan suatu keprihatinan dari Paus Yohanes Paulus II, tetapi juga ajakan untuk kembali. Di tengah maraknya lebih-lebih situasi Eropa, banyak kemudian orang ya mencari hal-hal rohani spiritualitas yang dalam pada agama-agama timur di Asia. Tetapi kemudian Paus mengajak, mari menggali lagi mistik baik dalam gereja barat dan gereja timur, khususnya apa yang disediakan Tuhan, yaitu mengenai pembahasan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, khususnya juga dari para Karmelit Spanyol, yaitu Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib, yaitu mengenai persatuan dengan Allah. Dan beliau menekankan bahkan jemaat Kristiani, yaitu maksudnya paroki-paroki, juga harus menjadi sekolah spiritualitas, sekolah doa bagi umat yang kehausan akan kasih Allah. Ini sebagai pengantar sebelum kita membahas. Jadi dalam hal ini ya ajakan Paus Yohanes Paulus II ini mengajak kita untuk kembali menggali tradisi mistik kekristenan, baik kekristenan barat dan kekristenan timur. Nah, pengertian mistik ini sebenarnya apa ya? Jangan kemudian berpikir, wah seolah-olah mistik dalam arti sempit ya, lebih-lebih kita di kalangan di tanah Jawa ini ya, yaitu berhubungan dengan klenik, perdukunan, dan sebagainya. Bukan itu, ya, bukan itu. Tetapi kalau kita bicara tentang mistik Kristiani, ini juga artinya apa? Sungguh-sungguh mau membawa kita masuk ke dalam kedalaman suatu hubungan yang pribadi, suatu hubungan yang intim dengan Allah. Yang digali ini artinya apa? Yaitu bagaimana kita terus berelasi dengan Allah secara intim dan mendalam sampai kepada puncaknya. Kembali pada satu hal yang kemudian kita mau bahas pada malam hari ini, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau tadi saya katakan di awal, secara kodrat kita manusia ini hanya debu dan abu, dibuat dari tanah liat yang kemudian dihembusi nafas Allah. Tetapi walaupun kita hanya debu dan abu, tetapi begitu dikasihi, begitu dicintai oleh Allah, dan Allah mau mengikut sertakan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini maksudnya apa? Kita diilahikan oleh Allah.